Orang Jawa itu ketika menanam, memanen tumbuhan itu pasti menggunakan pasaran. Ini bukan hanya teori budaya, tapi juga mengandung unsur kearifan lokal yang sudah dipraktekkan itu ratusan tahun atau turun temurun. Ngoten nggih. Nggih. Krono kalender Jawa itu unik. Dia menggabungkan hitungan hari yang berjumlah 7 dengan pasaran yang jumlahnya 5. Nah, siklus ini menghasilkan kombinasi yang kita kenal sebagai neton. 5 pasaran itu Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon itu nggih, dipercaya memiliki karakter energi yang berbeda. Legi energinya bagaimana, Paing, Pon, begitu itu. Kalau menurut orang Jawa itu perpaduannya itu menjadi unik. Orang Jawa menganggap pasaran itu semacam denyut energi kosmik. Jadi, dan energi ini dipercaya mempengaruhi tidak hanya pada perilaku manusia, tapi pada siklus alam. Jadi pertumbuhan tanaman ngaten niku nggih. Kapan air itu deras, kapan tanah ini subur, begitu. Itu sangat terpengaruh dari pasaran itu. Karena menurut orang Jawa antara manusia dengan alamnya itu satu kesatuan. Ndak bisa dipisah-pisah, Jadi menyatu, orang Jawa itu dengan alam itu menyatu. Niki misalnya ada satu penemu itu bahwa legi itu melambangkan kelembutan dan kemanisan. Makanya diarani legi. Ini bukan kok baku ndak, tapi ini ada semacam cerita turun temurun begini. Legi ini energinya dianggap paling cocok untuk menanam biji-bijian atau tanaman pangan seperti padi, jagung gitu. Filosofinya sederhana. Apa yang ditanam pada hari manis diharapkan tumbuh dengan manis hasilnya. Hasilnya sapi. Hasilnya sae. Terus misalnya paing. Paing itu identik dengan energi yang kuat, panas dan penuh tenaga. Makanya orang dulu itu malah percaya bahwa dino paing itu berarti cocoknya untuk membersihkan lahan. Misalnya ngersii lahan yang mau ditanami itu ngambilnya pas hari paing. Kalaupun toh menanam di hari paing ini itu tanaman yang keras, tebu atau buah-buahan, jeruk, mangga, rambutan. Karena diharapkan dengan energinya paing yang seperti itu memberi kekuatan awal yang kokoh bagi tanaman. Ada lagi pon. Kalau pon itu karakter energinya itu seimbang. Maka pada pasaran pon ini orang Jawa itu berkegiatan merawat tanaman, pemupukan, pembersihan rumput-rumput, penyiangan gulma itu. Penyiangan gulma. Jadi karena filosofinya pon itu menjaga harmoni dan kestabilan. Jadi tumbuhan itu tidak hanya tumbuh tapi juga sehat. Ada lagi wage. Kalau wage itu tenang, membawa kesabaran. Hari wage itu biasanya digunakan untuk memanen tanaman umbi
seperti singkong, kacang tanah. Oh, polo kependem. Nggih. Ngarani. Nggih. Karena wage ini melambangkan hasil yang didapat melalui proses yang panjang, penuh kesabaran. Kados telo itu kan 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Jadi kudu sabar begitu nanam telo itu. Dan Putih niku nggih iya. 8 bulan. jadi wage itu simbol dari kesabaran itu tadi. Kesabaran itu tadi. Ada lagi kliwon. Kalau kliwon itu maknanya spiritual. Energinya dianggap sakral. Makanya kliwon pas hari kliwon itu biasanya digunakan untuk upacara wiwitan. Maksudnya wiwitan itu mengawali tanam. Mengawali tanam. Nggih. Nggih. Lek ngarani lek tiang sakniki riyen niku buang cok bakal. Nah, niku. Jadi kliwon ini digunakan untuk selamatan dalam proses menanam atau Nggih. memanen pun juga biasanya di Di hari kliwon. hari kliwon niku nggih. Nggih. Lek panen petik. Petik, nggih. Di Jawa ini juga mengenal namanya Pranoto Mongso, yaitu sistem perhitungan musim. Yang ini akhirnya saling berkaitan. Pranoto Mongso menentukan musim, ya hujan, kemarau, musim tanam. Nggih, nggih, nggih. Sementara pasaran tadi menentukan hari baik dalam proses bercocok tanam. Misalnya, iki pas rendeng. Soalnya wayah rendeng iki dijukuk wayah pasaran pon awake dhewe nandur apa. Nggih, nggih. Damel menentukan Nggih. pasarannya, damel menentukan awal dari kita Nggih. cocok tanam. Hoki itu tadi lho. Hoki. Diambil pas legi biar apa jenenge hasilnya manis. Manis ini yo ada loh, ada bener loh. Karena padi itu juga manis, mengandung glukosa juga. Nggih. Kan begitu, mengandung glukosa juga padi itu. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu memang ada orang yang biasanya melakukan tanam padi itu di hari legi. Karena orang diabetes itu kan nggak boleh makan padi, beras. Beras. Karena ada manisnya itu loh, ada unsur manisnya. Nggih, angsal tapi tidak boleh banyak. Nggih, jatahnya sudah habis. Nggih, nggih. Jadi sampai hal ini merambah pada sistem keyakinan. Nggih. Koyo-koyo jika sembrono tidak ditanam sesuai dengan pasarannya itu panennya bisa jelek. Oke, tidak sesuai dengan harapan. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa kaya dan dalamnya filosofi pasaran Jawa itu. Dia tidak hanya menyentuh pada aspek manusia, tapi juga sampai pada tumbuhan dan semestanya, dan itu menjadi sebuah kesatuan antara manusia, alam, dan Tuhannya. Ini diikat menjadi satu dan masing-masing itu tidak bisa dipisahkan. Jadi memang dari sini sangat layak jika kita itu kembali mempertimbangkan tentang filosofi Jawa itu.